Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maltisa Fitri dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3 kelas 3C. Saya di sini akan dari kelompok 4 akan menjelaskan pemahaman saya tentang teori-teori perkembangan secara umum. Baiklah, yang pertama yaitu teori perkembangan. Teori perkembangan merupakan sebuah teori yang berfokus pada berbagai perubahan serta perkembangan bagi manusia. Kehidupan manusia itu bisa dari struktur, jasmani, perilaku, serta fungsi mental pada beragam tahap individu. Ada 14 teori yang kami perjelas kemarin. Yang pertama ada teori environmentalisme, yaitu teori yang ditentukan oleh lingkungan yang dikemukakan oleh filsuf Inggris John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 dengan istilah tabulasa atau meja keliling atau putar. 2. Naturalisme. Naturalisme yaitu memandang anak perkembangan dengan cara sendiri, melihat, berpikir, dan merasa. Dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau pada tahun 1712. Selanjutnya, teori etologis, yaitu studi tentang tingkah laku manusia dan hewan dalam konteks evolusi. Dikemukakan di antara lainnya yaitu yang pertama yaitu Darwin, terus tuh ada Lawrence dan Bowlby. Charles Darwin menyatakan bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh seleksi alam. 4. Ada komparatif dan organismik. Dikemukakan oleh Hans Weiner yang menyatakan bahwa perkembangan tidak sekedar mengacu kepada peningkatan ukuran, tetapi perkembangan mencakup perubahan-perubahan di dalam struktur yang dapat didefinisikan menurut prinsip pontogenik. 5. Ada perkembangan kognitif. Yang di teori ini digagaskan oleh Jean Piaget pada tahun 1896 sampai 1980 yang menyatakan bahwa tahapan berpikir manusia sejalan dengan tahapan umur seseorang. 6. Yaitu perkembangan moral. Perkembangan moral diteliti oleh Laurence Corbett yang dilahir pada tanggal 25 tahun 1925 yang mengadakan tes kepada 75 orang anak laki-laki yang berusia antara 10 sampai 16 tahun dengan berbentuk pernyataan yang dikaitkan dengan serangkaian sentral di mana tokoh-tokohnya menghadapi dilema moral. 7. Pengondisian klasik yang dikemukakan oleh Ivan yang menyatakan bahwa perkembangan manusia berasal dari prinsip stimulus dan respon. 8. Itu pengondisian operan yang dikemukakan oleh Skinner pada tahun 1905 sampai 1990. Sebuah teori perkembangan Skinner yang di dalam kotak Skinner mencoba perkembangan latihan yang disertai dengan reward atau punishment. 9. Yaitu pemodelan yang dikemukakan oleh Bandura pada tahun 1925 menyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan hasil interaksi antara faktor
Hereditas dan lingkungan. 10. Teori sosial dan historis yang dimukakan oleh Vygotsky pada tahun 1996 sampai 1937 yang menyatakan tentang hal yang sangat penting dalam proses belajar, yaitu seorang anak. 11. Ada psikolog analitik yang menekankan bahwa pentingnya dan dalam pengalaman yang dialami oleh anak, khususnya situasi kekacauan mental. Menurut Freud, perkembangan digambarkan pada tahap-tahap adalah yaitu tahap oral, amal, lesik, tahap laken dan genital. 12. Ada teori psikososial yang digagaskan oleh Erik Erikson pada tahun 1902 yang mengemukakan perkembangan terjadi sepanjang kehidupan manusia, menyakitkan bahwa setiap tahapan perkembangan berfokus pada upaya penanggulangan konflik. 13. Yaitu perkembangan bahasa yang digagaskan oleh Chomsky yang menyatakan kemampuan berbahasa adalah bawaan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Yang ke-14 yaitu teori humanistik. Penegas alirannya itu Abraham Maslow pada tahun 1988 sampai 1970. Yang menjelaskan pertumbuhan perkembangan manusia ditentukan oleh hakikat yang esensial dan biologis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tadi ada teori yang menjelaskan ada oral, anal, dan falik dan genital. Oral itu adalah perkembangan manusia yang berawal dari mulut. Yang kedua itu adalah anal. Anal adalah perkembangan manusia dilihat dari kepuasan pada pembuangan kotoran. Yang ketiga yaitu falik. Perkembangan ini muncul pada genitanya tetapi masih berkisar aktivitas. Yang keempat, genital. Genital adalah perkembangan yang dilihat dari kepuasan pada genitnya yang dipengaruhi 8 tahapan. Terus tuh di sini saya akan beri penjelasan lagi. Teori perkembangan anak berfokus pada penjelasan bagaimana mereka berkembang dan tumbuh, mulai dari fisik, sikap, perilaku maupun lainnya. Mengapa guru di sini sangat penting untuk memahami tentang teori-teori perkembangan anak? Karena seorang guru dapat memberikan harapan yang realitas terhadap anak remaja. Guru adalah sebuah kerangka berpikir konsep untuk menentukan pembelajaran apa yang cocok untuk anak atau untuk peserta didiknya. Itulah mungkin penjelasan dari yang saya pahami dari materi tentang teori-teori perkembangan peserta didik. Jika saya ada kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.